Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupita Arini dengan NIM K7521049. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media relation dalam kehumasan. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu media relation dalam kehumasan, yuk langsung saja simak videonya. Sebelumnya, penting untuk teman-teman ketahui bahwasannya media relation itu sangat dibutuhkan dalam kehumasan. Kenapa sih media relation itu dibutuhkan dalam kehumasan dan sebenarnya apa sih itu media relation? Nah, untuk menemukan jawabannya langsung saja tonton videonya. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan beberapa pengertian dari media relation yang disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Frank Jeffkins pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwa hubungan media atau media relation itu adalah suatu usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi. Humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi yang bersangkutan. Pengertian yang kedua adalah pengertian yang disampaikan oleh Philip Leslie pada tahun 1991. Beliau mengatakan bahwa media relation adalah hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. Yang terakhir adalah pengertian yang disampaikan oleh Yosel Iriantara pada tahun 2005. Beliau mengatakan bahwa media relation itu adalah bagian dari public relation eksternal sebagai sarana untuk membangun hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya media relation adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh praktisi humas sebagai kegiatan public relation eksternal dengan media massa, baik itu berupa elektronik maupun cetak, sebagai langkah-langkah untuk membangun hubungan baik dengan media massa yang nantinya akan berdampak pada pemberitaan informasi ataupun pesan dalam media massa itu sendiri, yang dimana itu dapat mempertahankan citra positif dari organisasi yang dinaunginya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang dapat dilakukan oleh praktisi humas dalam rangka membangun media relation. Yang pertama adalah konferensi pers. Jadi bagi seorang humas, konferensi pers ini sangat efektif untuk mengklarifikasi suatu krisis ataupun isu yang terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua adalah resepsi pers, yaitu resepsi pers ini dilakukan dengan cara mengundang wartawan untuk datang pada waktu tertentu dan tempat tertentu hanya untuk sekadar makan malam dan berbincang-bincang bersama. Yang ketiga adalah kunjungan pers. Nah, kunjungan pers ini biasanya dilakukan pada saat promosi produk ataupun jasa baru, company visit, guna untuk memberitakan seluk-beluk mengenai perusahaan tersebut untuk menghilangkan rasa penasaran dari masyarakat. Nah, yang terakhir adalah press release. Press release adalah teks berita yang dibuat oleh praktisi humas mengenai isu ataupun pengenalan produk dan sosialisasi kebijakan kepada jurnalis dengan harapan akan nantinya dimuat di dalam media massa. Masuk ke materi yang selanjutnya adalah tujuan dari media relation. Adapun beberapa tujuan dari media relation ini. Yang pertama adalah mendapatkan penyiaran organisasi. Apabila seorang humas sudah memiliki hubungan baik dengan media relation ataupun hubungan dengan media massa, maka itu akan memungkinkan organisasi tersebut mendapatkan penyiaran. Nah, yang kedua adalah mendapatkan pemberitaan yang baik. Nah, apabila seorang humas di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan sudah memiliki hubungan baik dengan media massa, tentu saja media massa tersebut akan memberikan pemberitaan-pemberitaan yang baik mengenai organisasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah sebagai wadah umpan balik masyarakat terhadap media. Nah, tentu saja teman-teman bahwasanya dengan adanya hubungan dengan media massa tadi itu menjadi wadah umpan balik, karena setelah pemberitaan itu dimuat di dalam media massa, maka kita sebagai humas, praktisi humas, kita dapat melihat bagaimana umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat mengenai produk ataupun mengenai jasa dari perusahaan kita, seperti itu. Nah, tujuan yang keempat adalah sebagai evaluasi organisasi serta untuk meningkatkan profil diri ya.
Jadi itu berkaitan dengan nomor 3 tadi. Jadi setelah kita melihat bagaimana sih feedback ataupun umpan balik dari masyarakat, maka kita bisa menjadikan itu evaluasi untuk organisasi kita. Apakah itu produk kita masih kurang ataupun sudah baik. Nah, kita dapat meningkatkan jasa kita ataupun produk kita melalui tadi umpan balik yang disampaikan. Itu tentu saja ya, setelah pemberitaan itu dimuat, ada umpan balik, kita bisa mengevaluasi diri ataupun organisasi kita seperti itu. Tujuan yang kelima adalah membangun hubungan yang baik. Tentu saja ya teman-teman, apabila kita sudah memiliki hubungan dengan media relation, tentu saja kita akan mendapatkan hubungan yang baik dan harmonis dengan media seperti itu. Tujuan yang keenam adalah meningkatkan kredibilitas organisasi. Ya, dengan adanya hubungan yang baik dengan media relation, tentu saja itu akan meningkatkan kredibilitas dari organisasi tersebut. Nah, tujuan yang ketujuh adalah mempermudah menambah pelanggan baru bagi organisasi. Ya, tentu saja apabila kita sudah memiliki hubungan baik dengan media relation, lalu kita mendapatkan pemberitaan yang baik di masyarakat, tentu saja masyarakat akan datang dan mencoba produk kita. Itulah mengapa tadi apabila hubungan baik dengan media relation dapat menambah pelanggan bagi organisasi tersebut. Nah, untuk tujuan yang kedelapan adalah mengontrol informasi yang disampaikan oleh media. Nah, jadi apabila kita sudah memiliki hubungan baik dengan media relation, maka kita dapat menghandle pemberitaan-pemberitaan yang tentu saja itu dapat berdampak buruk kepada organisasi. Nah, untuk tujuan yang kesembilan adalah meningkatkan investor. Ya, itu tadi berkaitan juga dengan tujuan yang ketujuh ya. Apabila pelanggan sudah bertambah, kemudian keuntungan-keuntungan sudah diraup oleh perusahaan, maka itu akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan kita seperti itu. Oke, untuk tujuan yang ke-10 itu adalah kemudahan dalam akses media massa. Ya, tentu saja ya, apabila kita sudah memiliki hubungan baik dengan media relation, maka kita akan dimuat di dalam media tersebut. Tentu saja masyarakat akan mudah dalam mencari kita di dalam media massa tersebut. Oke, untuk tujuan yang ke-11 adalah menekan opini masyarakat. Jadi, dengan adanya hubungan baik dengan media massa tadi, kita dapat menekan opini masyarakat yang tentu saja itu dapat berdampak buruk di dalam organisasi kita, seperti itu. Untuk tujuan yang terakhir adalah untuk mendapatkan slot pemberitaan. Jadi, apabila kita sudah memiliki hubungan yang benar-benar baik dengan media massa ataupun sudah dapat membangun media relation dengan baik, tentu saja perusahaan kita atau organisasi kita dapat dengan mudah mendapatkan slot pemberitaan seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai pentingnya media relation dalam kehumasan. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwasannya media relation itu berdampak baik kepada hubungan ataupun berdampak baik kepada perusahaan kita. Jadi apabila perusahaan kita dapat membangun hubungan yang baik dengan media massa, maka kita akan mendapatkan pemberitaan yang baik pula, sehingga itu akan dapat meningkatkan ataupun menciptakan citra positif dari perusahaan kita. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.